Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, bertemu lagi kita, Bung Ali. Setelah MK ini akan banyak ya kombinasi-kombinasi yang terjadi ya, kombinasi-kombinasi baru gitu ya. Kemudian juga akan banyak sekali ya rasionalitas politik yang akan juga lahir daripada figur-figur politik. Nah, hari ini coba kita hitung ya. Kita matematika politik kita hari ini di mana tongkat Nabi Musa Jokowi ditaruh Bung Firdaus. Kita apakah ditaruh di Ganjar atau tetap di Prabowo? Gimana kita melihat ini Bung Firdaus? Seperti yang diduga banyak publik gitu ya, bahwa lari estafet ini tentu akan kira-kira ke siapa tongkat estafet pembangunan keberlanjutan yang digadang-gadang oleh Jokowi ini akan diberikan. Walaupun dalam beberapa sinyalemen Bung Meldi ya, baik itu pas KMK ataupun juga orang mulai mempersiapkan diri untuk pendaftaran di KPU gitu, orang sudah menebak kira-kira nampaknya akan berat. Tongkat ini lebih terasa kepada ya, kan tinggal dua pasangan antara Prabowo dan Ganjar. Nah, salah satu mesin atau kendaraan politik atau kaki politik yang dianggap sebagai representasi dari terah Jokowi adalah Kaisang Pangarep di PSI. Ya. Dan walaupun secara formal belum dikatakan pilihan-pilihan siapa pasangannya, pasangan capresnya, tapi publik melihat PSI nampaknya lebih memiliki ketertarikan kepada pasangan Prabowo begitu dibandingkan Ganjar gitu. Nah, walaupun kita tidak tahu pasti ya, kira-kira dari dua ini Prabowo dan Ganjar mana yang akhirnya nanti akan didukung secara pasti oleh Kaisang Pangarep atau PSI. Nah, kalau itu terjadi gitu, maka bisa jadi orang akan melihat, oh ya, representasi dari estafet itu gitu ya, keberlanjutan dari terah ini dia representasikan lewat Kaisang yang mendukung pasangan Prabowo atau pasangan Ganjar. Nah, kalau itu terjadi itu bisa jadi menjadi semacam apa ya, semacam ya pemberian tongkat Nabi Musa Bu Meldi, yang seperti Bu Meldi katakan gitu. Dan itu ditunggu-tunggu oleh baik itu oleh pasangan Prabowo ataupun juga Ganjar gitu. Dan kalau mereka mendapatkan restu itu bisa jadi mereka akan merasa lebih secure, lebih aman gitu ya dalam mengarungi pertarungan kampanye Pilpres 2024 ataupun juga nanti masuk dalam kotak suara pada 14 Februari 2024 nanti Bu Meldi. Ini aksioma Pak Jokowi ini Bung Firdaus yang tidak berubah ini ya. Kalau dia belok kiri ke kanan ini nggak berubah nih. Jadi kita harus lihat bagaimana nih situasi yang seperti ini ya. Terakhir kalau kita lihat sennya itu adalah dia ikut di Projo ya. Projo deklarasi Prabowo. Ini sen kanannya Bung Firdaus. Kita nggak tahu nih arahnya kemana ke sen kirinya. Nah ini dah terbukti berkali-kali ini terjadi gitu ya. Nah saya kira Pak Prabowo ini untuk langkah-langkah taktis ini memang dia cukup punya keterampilan sendiri untuk memilih itu ya. Berkali-kali dia punya keterampilan yang jangka pendek, Bung Firdaus, memilih sesuatu dan itu menguntungkan dia. Itu dia adalah piawai di situ. Nah, kita lihat ini antara Ganjar dan Prabowo ini dia akan milih siapa dengan argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh Jokowi gitu ya. Dan tentunya dia tetap waspodo ya, eling and waspodo gitu, dan dia akan berlabuh kemana Bung Firdaus? Jadi betapa kuatnya pengaruh seorang Jokowi gitu. Bahkan ketika sudah begitu besar koalisinya, sudah begitu besar dukungannya termasuk dari keyakinan partai-partai pendukungnya gitu. Tetap saja merasa belum yakin kalau memang belum jelas simbol-simbolnya. Karena kalau kita lihat bicara politik simbol ya Bung Meldi, karena kan memang Pak Jokowi ini suka merepresentasikan dalam politik-politik simbol, dalam politik-politik nada, ketukan, atau pembicaraan atau celetukan gitu. Nah, terakhir dalam Perkelas Projo gitu ya, dengan 8 kali kotak apa namanya ketukan gong, termasuk juga siapa presiden kita begitu, dan kemudian Projo mendeklarasikan mendukung Prabowo, maka para koalisi pendukung Prabowo mengatakan, oh ya arahnya sudah jelas pada Prabowo Subianto dukungan Jokowi. Tetapi kalau kita mau coba agak mundur sedikit dalam Rakernas PDIP kemarin, gitu ya, seminggu sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, Pak Jokowi dalam sebuah pidatonya mengatakan, ketika nanti sambil melirik pada Ganjar mengatakan bahwa nanti ketika terpilih langsung bekerja urusin pangan, Pak Ganjar, kerja-kerja. Kemudian para pendukung Ganjar mengatakan, oh ya clear dukungannya adalah untuk seorang Ganjar Pranowo, begitu. Tapi sekali lagi, kita belum menemukan kira-kira yang aktual, yang faktual gitu ya, dukungannya ke siapa. Dan saya pikir di sini pintarnya seorang Joko Widodo, begitu ya, kira-kira masih hanya memirit gitu, dukungan-dukungannya
paling tidak masih tetap aman bahwa baik di A ataupun di B gitu, sampai nanti di last minute kira-kira siapa yang akan didukung begitu. Nah, pertanyaannya, di dalam politik last minute ini kira-kira apa yang dijadikan daya tawar atau pendorong untuk masing-masing pasangan, begitu baik itu untuk pasangan Prabowo ataupun juga Ganjar Pranowo, begitu ya. Walaupun di awal publik kira-kira bisa menerka-reka, oh iya, untuk ini ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, ada daya tawar yang harus diselesaikan. Begitu juga dengan pasangan yang lain. Gitu. Tetapi sampai detik ini kalau kita lihat gitu ya, sudah memasuki masa pendaftaran, kira-kira pastinya kemana? Dan itu yang menurut saya juga masih ditunggu-tunggu Bu Meldi gitu ya. Apakah nanti representasinya lewat dukungan PSI lewat Kaisang Pangarep atau lewat yang lain begitu. Jadi ini apa ya, teka-teki bom Solo Bung Meldi yang mesti kita pahami secara pelan-pelan begitu. Ya, ini kan politik nongkrong di tikungan Bung Firdaus di 2 meter menjelang garis finish gitu ya. Jadi siapa yang berlari paling cepat, itulah yang disorak-soraikan Bung Firdaus. Ini politik lama sebenarnya, tapi sangat efektif Bung Firdaus. Banyak orang politik nongkrong di tikungan ini yang lebih berhasil dari dia endorse dari awal orang tertentu dan dia menang, dia dapat pepesan kosong. Nah, saya kira ini juga terlihat ya secara samar-samar yang digayakan atau sebagai stylenya Pak Jokowi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita menunggu jawabannya politik di last minute ini, kita masih punya Senin, Selasa, Rabu ya, sampai tanggal 25 pendaftaran terakhir untuk melihat kira-kira, oh ya, sebenarnya rupanya ada di sana, bukan di sini, begitu. Dan bisa jadi juga dalam beberapa hari atau beberapa, ya mungkin dalam hitungan jam, dua kali rapat malam gitu, kira-kira siapa yang akan dirumuskan, siapa yang akan dipastikan, begitu. Ya, sekali lagi, tentu ini akan menjadi keseruan tersendiri ya. Kira-kira ketika sudah dipastikan dia mendukung si A si B gitu ya, Pak Jokowi meletakkan kendaraannya entah itu di Prabowo atau di Ganjar Pranowo gitu ya, maka keseruan itu akan mulai berjalan. Gitu. Publik akan melihat gitu, dan kita akan melihat nanti ketika pengkutupan itu sudah fix, sudah jelas gitu ya, maka untuk masing-masing kampanye pasangan-pasangan itu akan meletakkan serangan-serangan bukaan-bukaan silatnya menjadi lebih jelas gitu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks misalnya Prabowo Subianto ini kan relatif lebih lebih tenang ya. Dia berada di posisi tengah-tengah ya gitu. Yang banyak memberikan jual beli serangan walaupun agak malu-malu itu antara Anies dan Ganjar gitu. Sementara Prabowo kan menunggu rebound saja, menunggu bola muntah saja begitu. Nah, yang kita akan melihat nanti kalau misalnya Jokowi meletakkan pada dukungannya pada Prabowo, bagaimana nanti reaksi pasangan Anies Muhaimin, bagaimana reaksi dari Ganjar dan pasangannya Bu Meli. Ini menarik untuk disimak lebih lanjut gitu. Iya, benar sekali Bung Tau. Jadi saya kira ini adanya ancaman-ancaman dari PDIP bahwa KTA-nya Pak Jokowi dan KTA-nya Girman akan cabut. Ini juga bagian dari ya bargaining yang terjadi di antara mereka. Apakah ini akan di gertak ini apakah diambil apa tidak nih kita tunggu ya berapa hari ini. Tapi sejak MK memutuskan itu, nih jadi gertaknya PDIP ini akhirnya jadi hambar ya. Dan kita nggak tahu kemana Pak Jokowi nanti berlabuh ya. Dan di mana dia sauhnya diturunkan gitu, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari posisi tawarnya ya tetap artinya posisi tawarnya masih sangat kuat gitu ya. Dan kemudian juga menjadi ya karena kalau orang lihat kira-kira apakah nanti kembali ke Solo kemudian apa istirahat di Solo ini sebagai sebuah kode juga ketika Pak Jokowi nanti pensiun gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya gitu. Dan bagaimana nanti relasi Pak Jokowi dengan PDIP pasca apapun hasilnya Bu Meldi, apakah nanti pada akhirnya Pak Jokowi mendukung Ganjar atau tidak atau mendukung Prabowo begitu ya, atau kalau kita lihat nanti jangan-jangan nanti ketika terjadi putaran kedua Bu Meldi, saya ambil contoh misalnya kita anggaplah simulasi apa survei itu cukup memadai misalnya, ternyata nanti kalau di putaran kedua yang menang itu adalah yang muncul di dalam dua terakhir adalah Prabowo dan Ganjar, bisa jadi nanti endingnya sama seperti pemilu 2019 Bu Meldi gitu, bahwa pemenang nanti akan mengakomodir misalnya lawannya atau kompetitornya gitu ya, atau bisa juga gitu ya ketika masuk putaran kedua
yang kalah di putaran pertama akan bergabung dengan salah satu kandidat di putaran berikutnya. Ya artinya ya itu yang kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lihat begitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita katakan pengaruh Pak Jokowi gitu ya, kemana arah politiknya masih sangat ditunggu oleh publik, masih sangat ditunggu oleh koalisi masing-masing pasangan partai, koalisi masing-masing pasang presiden dan wakil presiden Bung Meli. Karena cukup menentukan untuk arah pemilu 2024 nanti Bung Meli. Sebagai rasional politik yang super logis, Bung Firdaus, sebagai anggota PDIP, sebagai presiden yang dipilih oleh PDIP, harusnya Jokowi berpihak ke Ganjar, Bung Firdaus. Tidak ada pilihan lain, dia harus berpihak ke Ganjar. Inilah yang saya sebut dengan komitmen dia sebagai kader partai politik, Bung Firdaus. Tidak berpihak ke Prabowo, tapi dia melihat realitas politik lain untuk keberlanjutan program dia dan atau keberlanjutan pengaruh dia sebenarnya, Bung Firdaus. Nah, di titik inilah dia harus mengambil sebuah keputusan penting yang apakah ini akan memberikan sebuah keputusan yang baik atau tidak, ini yang bikin Pak Jokowi gamang, Bung Firdaus. Iya, satu sisi bisa jadi seperti itu gitu, ada keraguan, kegamangan gitu ya, antara ketidakpastian mendukung si A atau si B bertentangan dengan partai atau asal politik atau rumah yang membesarkan kita sendiri begitu ya. Tapi saya pikir kalau saya berandai-andai saya sebagai Jokowi gitu, maka tahap pertama yang saya pastikan, saya memastikan bahwa siapapun nanti yang maju adalah merupakan dua atau orang yang saya anggap bisa saya percaya atau melanjutkan program-program saya begitu. Nah, ketika itu terjadi, maka pilihannya jauh lebih mudah, Bu Meldi. Artinya tinggal melihat gitu ya, siapapun nanti gitu ya, bahwa ya itu sudah memberikan garansi. Gitu. Tapi sekali lagi itu dalam pertimbangan yang sangat sederhana. Padahal realita politiknya jauh lebih kompleks, banyak pertimbangan untuk itu gitu. Nah, untuk Pak Jokowi gitu ya, ya dalam logika normal, dalam logika partai politik ya seharusnya dia mendukung Ganjar Pranowo sebagai partai politik yang membesarkannya, mengangkat dia dari mulai dari pengrajin mebel, kemudian menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, kemudian mendorongnya menjadi presiden pada calon presiden 2014 begitu ya. Tidak mungkin juga dia misalnya secara aklamasi atau secara bulat meletakkan itu pada di luar dukungan partai politik. Saya pikir itu tidak akan terjadi. Tapi mungkin saja itu bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk simbol atau representasi, misalnya anaknya atau partai yang didukung oleh anaknya, begitu ya. Dan itu juga bisa menjadi pembelah suara atau membagi split suara antara si A dan si B, gitu ya. Antara yang secara formal, darah politik, darah partainya misalnya di kelompok tertentu, dengan di aktual yang terjadi di lapangan atau faktual yang dilihat publik bisa saja berbeda, Bung. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Ya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.